Nih. Yuk, ngomong nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat. Langsung saja yang bersingkat waktu. Iya. Judul makalah kami di sini yaitu Mekanisme Pemantauan Hak Asasi Manusia Internasional. Next. Oke, hak asasi manusia internasional ditetapkan dan dikembangkan melalui kerjasama multilateral di PBB, Dewan Eropa, dan organisasi internasional lainnya. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk melalui berbagai konvensi hak asasi manusia bersama mekanisme pemantauan internasional yang penting dan merupakan tambahan kegiatan pelaksanaan yang dilakukan di tingkat nasional. Disinilah di arena di bawah yurisdiksi nasional ujian yang sebenarnya akan dilakukan. Next. Sistem PBB telah memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Sejak PBB didirikan pada 1945, menurut pembukaan piagam PBB, hak asasi manusia adalah salah satu tugas yang diprioritaskan. Dan bahkan menurut pasal 1 paragraf 2 dan 3 piagam, pemajuan hak asasi manusia adalah salah satu tujuan utamanya. Selengkapnya piagam PBB pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi, 2. Untuk mengembangkan hubungan yang bersahabat di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan, kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dan untuk mengambil tindakan lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal. 3. Untuk mencapai kerjasama internasional dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan, atau humaniter, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa pembedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh sahabat saya. Oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah badan dan mekanisme pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan piagam. X. Yang pertama, Dewan Hak Asasi Manusia. Dewan Hak Asasi Manusia adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk. Badan ini dibentuk dengan resolusi Majelis Umum 60/251 tanggal 15 Maret 2006 sebagai bagian dari pembaruan untuk memperkuat kegiatan hak asasi manusia. Hak asasi manusia PBB. Dewan ini membuka sidang pertama pada 15 Juni 2006. Pada saat yang sama, Komisi Hak Asasi Manusia, badan yang dibentuk pada tahun 1946 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial sesuai dengan pasal 8 Piagam PBB yang dibubarkan. Karena dewan tersebut dalam banyak hal dibentuk menurut model Komisi Hak Asasi Manusia, maka diperlukan rekapitulasi sejarah secara singkat. Next. Next. 2. Komisi tentang Status Perempuan. Komisi tentang Status Perempuan dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada tahun 1946. Komisi ini merupakan badan politik dengan 45 anggota yang dipilih sebagai wakil dari pemerintah mereka. Komisi tersebut bertemu dalam sidang tahunan, berlangsung hanya 8 hari, dan komisi itu tidak membangunkan tindakan dan mekanisme seperti yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi tersebut bertemu di New York dan bukan di Jenewa.
di mana kebanyakan kegiatan hak asasi manusia PBB dilaksanakan. Next. Komisi ini bekerja khususnya untuk menetapkan standar hak asasi manusia baik dalam DUHAM 1948 maupun dalam kedua Konvenan Kembar 1966, tetapi juga dalam konvensi-konvensi dan dokumen-dokumen yang khusus. Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan protokol opsionalnya adalah dokumen hak asasi manusia utama yang telah mengatur penyelenggaraan konferensi-konferensi perempuan sedunia, memajukan pengangkatan pelaporan khusus dan berusaha untuk utamakan hak-hak perempuan dan sistem PBB. Komisi itu telah terbentuk sistem pengaduan yang sama dengan prosedur 1903 menurut Dewan Hak Asasi Manusia. Next. Yang ketiga, Komisariat Tinggi untuk Hak Asasi Manusia. Sekretariat PBB yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal mencakup kegiatan yang sangat luas, seperti halnya di Departemen, Kantor, Program, dan Komite terhadap Komisariat Tertinggi untuk Hak Asasi Manusia, di mana Komisaris Tinggi mempunyai status sebagai Wakil Sekretaris Staf Jenderal. Komisariat tersebut berfungsi sebagai institusi pelayanan untuk banyak badan pemantauan, baik yang berdasarkan piagam maupun yang berdasarkan perjanjian internasional. Di samping mempunyai mandatnya sendiri. Pejabat-pejabat utama berkantor di New York, sedang Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jenewa. Next. Yang berikutnya, badan dan mekanisme pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan perjanjian internasional. Next. Baik, akan saya teruskan. Oke, gitu. Yang pertama adalah pengantar dan gambaran umum. Setelah mengesahkan sebuah konvensi hak asasi manusia internasional, suatu negara menanggung jawab kewajiban-kewajiban hukum tertentu tentang bagaimana memperlakukan individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Kewajiban hukum adalah bagian dari rezim hukum internasional publik. Sebagai titik awal, individu tidak diberi secara langsung hak-hak yang dapat diterapkan dalam konvensi. Status hukum mereka bergantung penuh pada bagaimana negara yang bersangkutan menangani kewajiban hak asasi manusia internasionalnya. Dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan sengketa terhadap hukum internasional. Di mana menurut teori individu tidak mempunyai kedudukan hukum, konvensi-konvensi itu sendiri memberikan petunjuk khusus bagaimana negara-negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum internasionalnya pada tingkat nasional. Menurut pasal 2 ayat 2 KIPS, suatu negara pihak diminta untuk menetapkan tindakan legislatif atau tindakan lain yang mungkin perlu untuk memberlakukan hak-hak dalam konvensi. Ketika konvensi hak asasi manusia internasional dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, atau ketika norma-norma hak asasi manusia yang sama dimanifestasikan dalam hukum nasional, orang-orang akan memiliki kemungkinan untuk membawa kasus hak asasi manusia ke pengadilan nasional. Jadi dapat dikatakan bahwa norma-norma hak asasi manusia internasional harus diterima 2 kali untuk memberikan efek hukum praktis bagi individu di tingkat nasional. Yang B, Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau disingkat KIPS bagian 4 pasal 16 pasal 25 mengatur mekanisme pemantauan. Menurut pasal 16 ayat 1, negara pihak diharuskan menyampaikan laporan tentang tindakan-tindakan yang telah diambil oleh negara-negara pihak dan kemajuan
yang telah dicapai dalam pemantauan hak-hak yang diakui di dalamnya. Walaupun konvenan tidak membentuk badan perjanjian internasional, pasal 16 ayat 2 memberi Dewan Ekonomi dan Sosial kewenangan untuk membahas laporan-laporan tersebut. Di samping itu, salinan laporan disampaikan kepada badan-badan khusus PBB dan Komite Hak Asasi Manusia untuk memperoleh perhatian badan-badan khusus tersebut. Untuk berikutnya mungkin bisa dilanjutkan Mas Ilham atau Mas Taufik, monggo. Oke, saya lanjut. Ini bagian Komite Hak Asasi Manusia, Mas ya? Ya. Oke. Yang berikutnya bagian C, Komite Hak Asasi Manusia. Bagian keempat, ini sudah kalau nggak salah ini, Mas. Coba di sebelahnya. Belum. Yang tadi yang B aku bacanya sampean. Oh, sekarang yang C. Oke. Oke, kita lanjut. Bagian ke C, Komite Hak Asasi Manusia. Bagian keempat, KIPS pasal 28 strip pasal 45 mengatur membentuk Komite Hak Asasi Manusia. Komite ini mempunyai 18 anggota yang didominasi dan dipilih oleh negara-negara pasal 29 dan pasal 30. Tetapi bekerja dalam kapasitas pribadi mereka dan bukan sebagai wakil pemerintah. Dalam tanda petik buka kurung pasal 28 ayat 3. Anggota-anggota tersebut haruslah atau orang-orang yang karakter moral yang tinggi dan mempunyai kompetensi di bidang hak asasi manusia yang diakui menurut pasal 28 ayat 2. Next. Fungsi utama komite tersebut adalah menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvenan melalui pembahasan laporan-laporan pengaduan antar negara dan secara bertahap. Petisi individual, komite harus mengembangkan peraturan tata tertibnya sendiri dan peraturan-peraturan mereka sendiri. Pasal 39, agar pelaksanaan mekanisme lebih efektif. Next. Bagian yang kedua, komite atas penghapusan diskriminasi rasial. Mekanisme pelaksanaan menurut konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial didasarkan pada bagian kedua. Konvensi tersebut yang membahas laporan komunikasi antar negara dan komunikasi individual. Pasal 8 membentuk komite tentang penghapusan diskriminasi rasial yang akan menjalankan fungsi-fungsi ini. Komite terdiri dari 18 ahli yang mempunyai kedudukan moral tinggi dan imparsialitas yang diakui. Para anggota dipilih oleh negara-negara pihak dengan mempertimbangkan bagian geografis yang adil dan bertawakilnya sebagai bentuk peradaban serta sistem-sistem hukum yang utama. Lihat pasal 8 ayat 1. Para anggota dan komite bertugas dalam kapasitas pribadi dan pembiayaan mereka harus ditanggung oleh negara-negara pihak menurut pasal 8 ayat 6. Silakan dilanjut, sahabat. Oke, akan saya lanjutkan karena Mas Ilham lagi sholat. Yang ke E, Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Bagian 5, dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All of this Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW, mengatur pelaksanaan konvensi tersebut. Mekanisme terbatas pada pembahasan laporan oleh Komite tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan pembuatan komentar umum. Komentar umum. Komite dibentuk berdasarkan pasal 17 CEDAW dan terdiri dari 23 ahli dengan kedudukan moral tinggi dan kompeten.
Menurut pasal 17 ayat 1 Cet AW, para anggota dipilih oleh negara-negara pihak tetapi bertindak dalam kapasitas pribadi. Pemilihan para ahli khusus mempertimbangkan pembagian geografis yang adil dan terwakilnya berbagai bentuk peradaban serta sistem-sistem hukum utama. Yang F, Komisi menentang penyiksaan. Terdapat beberapa mekanisme pelaksanaan menurut konvensi menentang penyiksaan, yaitu pembahasan laporan, investigasi, komunikasi antar negara, dan komunikasi individual. Dan bagian 2 dari konvensi, semua mekanisme bertumpu pada komite menentang penyiksaan yang dibentuk sesuai dengan pasal 17. Komite terdiri dari 10 ahli dengan kedudukan moral tinggi dan kemampuan yang diakui dalam bidang hak asasi manusia yang menjalankan tugas dalam kepastian pribadi mereka. Lihat pasal 1. Para anggota dipilih oleh negara-negara pihak dengan mempertimbangkan berbagai alasan geografis yang adil dan pada kegunaan partisipasi beberapa anggota yang memiliki pengalaman hukum menurut KIS SP memilih anggota komite menentang penyiksaan yang juga merupakan sebagai anggota Komite Hak Asasi Manusia adalah sangat dianjurkan. Yang G, Komite tentang Hak Anak. Mekanisme pelaksanaan konvensi tentang hak anak disebut dalam bagian 2, pasal 43, dan dipertahankan oleh Komite tentang hak anak atau Community on the Right of Child. Komite itu terdiri dari 10 ahli dengan kedudukan moral tinggi dan kompetensi yang diakui dalam bidang yang diliputi oleh konvensi ini. Lihat pasal 42 ayat 2, meskipun para anggota komite dipilih oleh negara-negara pihak, mereka melakukan tugas dalam kapasitas pribadi mereka yang pemilihannya didasarkan atas pertimbangan pembagian geografis yang adil dan pada sistem-sistem hukum utama. Untuk berikutnya, mungkin Mas Ilham bisa melanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Komite Pekerjaan Migran. Selama bertahun-tahun, 6 konvensi hak asasi manusia PBB tersebut diatasnamakan 6 besar atau 6 konvensi inti. Satu alasan untuk mengedepankan 6 konvensi ini dalam arti lebih penting daripada konvensi-konvensi hak asasi manusia lainnya adalah karena 6 konvensi ini telah membentuk sistem pemantauan yang didasarkan pada perjanjian internasional. Pada 1 Juli 2003, keluarga 6 tersebut diperbesar ketika Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan anggota keluarga mereka mulai berlaku pada 14 September 2006. 34 negara telah menjadi pihak pada konvensi tersebut. Selanjutnya, next. Lanjutan, hak substantif menurut Konvensi tentang Perlindungan Semua Pekerjaan Migran dan anggota keluarga mereka dikemukakan di tempat lain. Karena hak-hak substantif ini mencakup hak-hak yang terdapat dalam satu atau lebih dari konvensi inti yang lain. Dalam hal ini, komite mempunyai wewenang yang bertumpang tindih dengan komite yang lain. Pada saat yang sama, di beberapa bidang, konvensi membuat lingkup penerapan baru dan lebih luas bagi hak-hak substantif tersebut. Hal ini adalah satu alasan mengapa negara-negara Barat ragu-ragu meratifikasi konvensi. Lagi pula, konvensi itu oleh beberapa negara dianggap memberikan beban yang terlalu tinggi pada kebijakan mereka apabila menyangkut masalah imigrasi. Karena komite tentang pekerja migran baru dibentuk dan karena komite tersebut belum memperoleh jumlah ratifikasi yang cukup besar, saat ini tidak terdapat jurisprudensi atau dokumentasi yang telah dikeluarkan oleh komite. Next. Tantangan dan prospek di dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Hukum dan kenyataan, salah satu tantangan utama rezim hak asasi manusia, setidaknya dilihat dari perspektif sarjana hukum, adalah
kesenjangan antara hukum dalam praktik dan hukum di atas kertas. Banyak negara di dunia telah menyetujui penggunaan kekuatan-kekuatan yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia. Seharusnya negara-negara tersebut merupakan negara demokrasi yang didasarkan pada penegakan hukum. Lebih tepatnya adalah bahwa seluruh pemeriksaan pengadilan harus adil. Tidak ada penyiksaan atau pembunuhan ekstrayudisial. Semua individu memiliki kebebasan berbicara dan agama. Hak atas privasi, akses pada pekerjaan, pendidikan, dan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan tidak ada diskriminasi apapun yang didasarkan pada agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Namun tampak nyata bahwa di kebanyakan negara perlindungan hak asasi manusia sangat kurang efektif baik di atas kertas apalagi dalam kenyataan. Next. B. Hukum dan politik. Berbagai mekanisme pemantauan buat untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan politik. Hal yang sama untuk semua adalah perujukan pada konvensi hak asasi manusia. Hal ini tentu saja adalah sumber hukum seperti bagian lain manapun dari sistem hukum internasional publik. Selain itu, terutama mekanisme yang didasarkan pada piagam akan lebih merujuk pada dokumen politik hukum lunak. Satu contohnya adalah DUHAM. Contoh lain adalah aturan standar untuk orang cacat. Dokumen-dokumen tersebut sering berbentuk konvensi dengan kata-kata yang sama seperti terdapat dalam konvensi dan dengan rujukan pada dokumen hukum utama lainnya. Namun, dalam pengertian hukum, dokumen-dokumen ini bukanlah dokumen hukum dan dengan dokumen-dokumen itu tidak berstatus sebagai sumber formal dari hukum internasional publik. Oke, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini yang dari kelompok 6 yang bisa kami paparkan dan kami jelaskan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa ditulis di grup WA ya.